Kebijakan akreditasi PAUD. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 1 pasal 1 dan ayat 32 yang menegaskan bahwa akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, pasal 60 ayat 1 menyatakan akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Kemudian ayat 2, akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah dan lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik untuk menjamin bahwa kualitas pendidikan sesuai dengan standar pelayanan minimal atau kriteria lain yang ditentukan oleh pemerintah. Maka pemerintah melakukan melalui akreditasi. Akreditasi sebagai bagian dari kewajiban pemerintah untuk menentukan apakah satuan pendidik tersebut layak untuk diakses masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat tidak salah memilih lembaga pendidikan anak usia dini yang bergerak ke arah industrialis. Akreditasi menjadi mekanisme yang efektif bagi pemerintah untuk memastikan layanan pendidikan yang ada di masyarakat sesuai dengan kriteria yang ditentukan, sehingga untuk satuan PAUD akreditasi bukanlah bersifat sukarela, tetapi kewajiban. Hal penting dilakukan agar masyarakat terlindungi dari para penyelenggaraan pendidikan yang sifatnya hanya mementingkan keuntungan semata. BAN, BAN PAUD, dan PNF sebagai lembaga mandiri yang diberikan kewenangan pemerintah untuk mengakreditasi satuan PAUD dan PNF mulai 2019 terus-menerus membenahi proses akreditasi. Perbaiki mulai dari penyediaan instrumen akreditasi yang pada awalnya dianggap menilai unsur komplain, disempurnakan agar dapat menilai performa, meningkat kompetensi asesor yang bertugas. Sistem aplikasi akreditasi termasuk menyiapkan dashboard monitoring serta mekanisme akreditasi yang melibatkan stakeholder lainnya untuk menjamin data pendidikan terintegrasi dan valid dalam satu data Indonesia. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah, yakni menyediakan informasi bagi masyarakat untuk memilih layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Apa yang telah dilakukan BAN PAUD dan PNF dalam rangka mendukung peran pemerintah untuk membantu keluarga membuat pilihan. Nah, kebijakan akreditasi PAUD berdasarkan dari landasan-landasan hukum, diantaranya yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang, bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, meningkatkan mutu serta relevansi dan efisien manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan ketentuan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Yang kedua yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 60 Ayat 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non-formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan berdasarkan kriteria yang bersifat terbuka. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah untuk urusan akreditasi merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
yang melengkapi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada pasal 1 ayat 32 menyebutkan bahwa Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal yang selanjutnya disebut BANPAUD dan PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan atau satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Indonesia. Selanjutnya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173 PMK 05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 PMK 05/2015 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran bantuan pemerintah pada kementerian negara atau lembaga. Dan yang terakhir yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 011 P 2018 tentang pengangkatan anggota Badan Akreditasi Nasional Sekolah, Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Zaiti Rahma. Padanya dipersilakan. Mekanisme akreditasi PAUD. Akreditasi adalah suatu kegiatan penilaian kelayakan suatu pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan untuk memberikan penjamin mutu pendidikan. Kelayakan dari satuan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan dan sesuai kriteria yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif. A. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. B. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. B. Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup, materi, dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. C. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. D. Standar pendidikan dan tenaga pendidikan adalah kriteria mengenai pendidikan perjabatan dan kelayakan maupun mental serta pendidikan dalam jabatan. E. Standar sarana dan prasarana adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga. F. Standar pengelolaan adalah kriteria yang mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. G. Standar pembiayaan adalah kriteria mengenai kompetensi dan besarnya biaya operasional satuan pendidikan yang berlaku selama 1 tahun. H. Standar penilaian pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Pelaksanaan akreditasi tidak serta-merta bisa begitu saja dilakukan, namun memiliki tahapan yang harus dilalui. Adapun mekanisme akreditasi PAUD adalah sebagai berikut.
Persyaratan akreditasi. A. Persyaratan umum pengajuan akreditasi PAUD. 1. Mengajukan permohonan. Visitasi adalah kunjungan ke tempat lembaga yang sudah melewati prosedur pengajuan akreditasi yang dilakukan oleh utusan dari BAN PAUD dan PNF, terdiri dari 2 orang asesor. Visitasi dilaksanakan setelah suatu pendidikan pengisi data di Sispena dan sudah dinilai oleh KPA. Tujuan dari visitasi ini adalah memberikan petunjukan teknis prosedur pelaksanaan visitasi satuan PAUD dan PNF yang akan dilakukan oleh asesor yang ditetapkan oleh BAN PAUD dan PNF. Saat visitasi berlangsung, ada prosedur pembukaan opening meeting sampai dengan penutupan closing meeting. Visitasi dilaksanakan 1 hari pada satu mengetahui kode etik dan teknik verifikasi data seperti evaluasi di kelas, di luar kelas, melakukan wawancara, dan melihat bukti fisik dokumen yang sudah dikirim di Sispena. B. Tata cara akreditasi PAUD dan PNF. Asesor adalah orang yang melakukan kegiatan visitasi, berhak untuk melihat, menguji atau menilai lembaga sesuai dengan standar Badan Akreditasi Nasional BAN, PAUD, dan PNF. A. Asesor pengisi format instrumen penilaian akreditasi dengan cara memberi tanda centang pada masing-masing kolom sesuatu dengan petunjuk pada masing-masing butir. 1. Asesor wajib memberikan tanda centang pada kolom ya atau tidak berdasarkan pengamatan wawancara langsung kepada beberapa peserta didik secara acak. B. Lampiran bukti dalam format video yang disepakati oleh asesor A dan B diunggah ke dalam akun Google Drive kelompok. C. Asesor A dan asesor B berdiskusi menentukan nilai kelompok yang diisi oleh asesor A. D. Asesor visitasi melaksanakan visitasi 30 menit sebelum KBM sampai dengan kegiatan di satuan berakhir. E. Asesor visitasi menilai indikator performance paduan penilaian akreditasi satuan pendidikan PAUD dan PNF. F. Asesor visitasi mengecek kebenaran indikator complicate aksesi pada EDSPA. G. Asesor visitasi melakukan penelusuran dengan pendekatan triangulasi. H. Sumber data berasal dari PT